Nah, seperti sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian niatkan iktikaf, maka Bapak Ibu sekalian dinilai ya iktikaf. Jadi selain mendapat pahala hadir ke majelis ilmu, kalau Bapak Ibu sekalian niatkan iktikaf, maka dapat pahala iktikaf. Nah, jadi mari yang istilahnya belum niat, nah mari kita niatkan untuk iktikaf. Demikian pula nanti ketika mau sholat isya kemudian sholat tarawih, nah, niatkan juga untuk iktikaf. Nah, itu iktikaf lillahi ta'ala. Nah, jadi sudah ditulis. Nah, jadi kalau kita memperbanyak niat, dihitung sehari bisa berjam-jam. Ini kan tidak hanya malam saja, tapi siangnya habis istilahnya subuhnya dihitung, habis zuhur dihitung, habis asar dihitung. Nah, kalau diakumulasi ya lumayan ya, lumayan. Nah, itu habis sekalian ya. Kemudian pada sore hari ini setengah jam atau tidak ada ke depan kita akan sampaikan materi sebagaimana yang dijadwal adalah membiasakan anak agar rajin ke masjid. Ya, membiasakan anak agar rajin ke masjid. Nah, maka yang pertama sebagai sebuah muqaddimah, sebuah materi pembuka, maka yang perlu kita sampaikan mengapa ke masjid. Ya. Berarti kita harus membahas masjid dulu. Ya, masjid itu apa misalnya gitu kan? Masjid adalah ismul makan ya. Nama tempat, asal katanya sajadah, sujud ya, sujud, tempat sujud, masjid. Nah, itu ya. Jadi kalau masjid secara umum Bapak Ibu sekalian itu artinya secara umum itu tempat sujud. Makanya ada hadis bahwa bumi ini ya, dijadikan sebagai masjid, artinya tempat sholat ya, di mana saja kita bisa mendirikan sholat. Itu makna secara umum. Nah, kalau secara khusus ya seperti ini ya kan, bangunan yang kita gunakan untuk mendirikan sholat 5 waktu misalnya, kita gunakan untuk Jumatan, nah, itu masjid. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu membiasakan anak itu untuk rajin ke masjid? Maka yang pertama di dalam surat At-Taubah ya 180 ya atau 18 ini ya. Nah, kemarin kita bahas At-Taubah. Ya, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ya. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Nah, sehingga di sini dalam kitab Tadabbur Al-Qur'an bisa kita ambil sebuah renungan ataupun penghayatan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang bisa memakmurkan masjid itu tidak semua orang, tidak sembarang orang. Tapi di sini diberi spesifikasi ya, dan kekhususan. Yang pertama yang beriman, man amana billah. Nah, kemudian yang kedua orang yang memakmurkan masjid di situ disebutkan adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika orang itu memakmurkan masjid berarti imannya itu luar biasa. Imannya itu berarti tinggi ya kan, dibandingkan dengan yang sesama orang Islam tetapi dia tidak memakmurkan masjid. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, sehingga mengapa kita perlu mengajak anak kita itu ke masjid? Nah, karena itu menjadi indikasi
ya, indikasi tentang keimanan yang kuat yang ada di dalam diri kita dan juga ada di dalam diri kaum muslimin ataupun keluarga kita, ya. Karena kalau imannya nggak kuat, nah itu nggak kuat juga memakmurkan masjid, Bapak sekalian, ya. Karena sifatnya rutin, berat, ya kan. Kalau kita kerja berangkat jam 8 pulang jam 4 itu masih enak karena dapat gaji, Pak. Jenengan sholat gantok gaji loh, Pak. Padahal 5 kali, ya kan, subuh sudah bangun, ya kan, sudah jalan ke masjid. Duhur nanti panas-panas, ya kan, masjid. Wasar ya yang ngantuk atau wayai pengen istirahat, masjid lagi. Maghrib begitu wayai istirahat, ya kan, masjid. Lagi leleh dikit terus andan isya, nah, ke masjid lagi. Nah ini kalau iman kita tidak kuat itu nggak bisa ke masjid, nggak bisa memakmurkan masjid, nggak bisa hadir ke masjid. Dah mending di rumah saja kan gitu. Toh di rumah ya sah kan ya. Ini kalau nggak kuat, nah, dapat pahala 1 rapopo lumayan kan gitu ya. Nah, itu kalau iman kita nggak kuat. Tetapi karena keimanan kita itu kuat, ya kan, yakin, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada janji-janji Allah, Bismillah ke masjid. Nah itu yang pertama, Pak, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau kita itu memakmurkan masjid itu menunjukkan keimanan di dalam diri kita itu masih baik, masih kuat, ya, masih kuat. Nah, ketika sudah lemah, sudah tidak kuat, nah itu sudah tidak kuat lagi untuk memakmurkan masjid, ya kan? Nah, karena disebutkan Bapak Ibu sekalian dalam kata motivasi yang sering kita dengar khususnya para remaja, bahwa pergi ke masjid itu pekerjaan yang paling berat. Banyak orang yang bisa merantau atau bekerja ke luar negeri tapi nggak mampu, ya kan, melangkahkan kakinya ke masjid. Banyak pemuda yang kuat istilahnya mendaki gunung yang tinggi, ya, tapi nggak kuat ke masjid, begitu. Nah, sehingga ke masjid itu bisa kita jadikan sebagai motivasi sesuatu yang paling berat, karena yang lain-lain mampu tapi banyak yang ke masjid tidak mampu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, adalah hadis kenapa kita perlu membiasakan anak itu agar rajin ke masjid. Dalam hadis Muslim disebutkan ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Jadi tempat ataupun tanah, ya, yang paling disukai Allah itu adalah masjid-masjidnya. Nah, jadi tempat yang paling disukai Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjidnya. Di mana ada masjid, nah itulah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Nah, kebalikannya, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Nah, jadi di mana ada pasar, nah itu tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penjelasannya, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, ya, sarah terhadap kitab Sahih Muslim. Cinta dan benci di sini apakah disebabkan murni karena tempatnya? Ya. Maka beliau menjelaskan tidak, ya kan? Jadi masjid dicintai Allah itu bukan karena tanahnya, ya kan? Pasar dibenci oleh Allah itu bukan karena letaknya, ya, bukan. Tapi dijelaskan di situ karena perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi Allah mencintai masjid dan membenci pasar itu karena perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Maka beliau menyebutkan kenapa masjid itu menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah SWT. Maka beliau mengatakan li'annaha buyutut ta'at, ya, karena masjid itu sebagai
tempat untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Nah, misalnya kita ke masjid untuk sholat, ya, kemudian zikir, ya, baca Al-Quran, kemudian belajar agama, semuanya baik, ya, untuk iktikaf misalnya, ya. Itu adalah li'annaha buyutut ta'at. Jadi masjid itu menjadi rumah untuk mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa asasuha 'alat taqwa. Jadi masjid itu Bapak Ibu sekalian, kenapa menjadi tempat yang paling dicintai Allah? Karena dia dibangun atas dasar ketakwaan. Jadi orang bangun masjid itu enggak gaya-gayaan. Orang bangun masjid itu pengennya ya dapat amal jariah, gitu ya. Ingin digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asasuha alat taqwa. Ya. Nah, ini hanya masjid, ya, yang terjamin, ya, terjamin niat untuk mendirikannya itu, ya, karena ketakwaan. Karena tempat yang lain belum tentu, ya kan? Rumah belum tentu, Pak. Rumah itu bisa jadi kita beli rumah, punya rumah itu niatnya bisa jadi untuk investasi. Nah, ini kalau 10 tahun lagi tanahnya naik. Dulu misalnya Bapak Ibu sekalian beli tanah sini sekitar 100 rupiah, 100 ribu, ya, sekarang sudah 5 juta. Oh, itu udah naik berapa kali. Jangan nggak usah kerja, nggak usah bisnis, naik sendiri. Nah, bisa seperti itu kalau rumah, apalagi tempat usaha, tempat hiburan dan sebagainya. Tapi kalau masjid murni nggak ada pikiran investasi, nanti masjidnya dijual, tukar guling, nggak ada. Pokoknya untuk ibadah. Nah, ini makanya wa asasuha 'alat taqwa. Kemudian kebalikannya, kenapa kata Imam Nawawi ini pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka beliau menyebutkan karena pasar itu mahallul ngisi wal hidai war riba. Jadi pasar itu, ya, kebanyakan orang yang di dalamnya itu melakukan apa? Ngis, ya. Ngis itu ya nipu-nipu, ya kan? Wal hida, ya, apus-apus, ya kan? War riba, riba, ya kan? Misalnya mau lebaran ini atau apa, ya, tuker uang 1 juta dapatnya berapa, Pak? Berapa? Jasanya berapa jasa? Kalau dia bilang ada jasanya malah boleh, gitu ya. Ini 1 juta, ya, 1 juta dapat 1 juta, ya, tapi saya minta jasa 50.000 misalnya, itu malah boleh. Tapi kalau langsung 1 juta dapat 950 misalnya, langsung begitu, nah itu riba, kan, gitu ya. Dan banyak kalau di pasar itu riba itu banyak, ya, misalnya ada yang kalau kita amati itu ada orang yang keliling pasar, ya. Kalau di Klecong misalnya itu kan ada yang bawa tulisan itu, ya, bakul-bakul, nah, itu kan minjamkan uang kemudian ada bunganya misalnya. Kemudian wal aiman al-kadibah. Jadi pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah karena orang-orang yang di dalam pasar itu biasanya banyak melakukan sumpah palsu atau bohong. Wal aiman al-kadibah, ini barang yang apik loh, Mas. Kulaane rung entuk, Mbak, gitu, ya. Padahal ditinggal pergi dipanggil siapa kok, Mbak, gitu, ya. Wal aiman al-kadibah. Kemudian wa ikhlafil wa'di, ya, mengingkari janji, ya, tempat orang-orang mengingkari janji. Kemudian wal i'rad an dzikrillah, ya, dia menjadi tempat untuk berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena perilaku-perilaku seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gimana? Nggak boleh ke pasar? Boleh. Kalau kita kesimpulannya berarti tidak boleh ke pasar, salah.
Karena Nabi itu ya keliling ke pasar juga ya, Rasulullah itu ya. Yang tidak boleh itu perilakunya, ya kan? Kita mau jualan boleh, mau belanja boleh, ya, bebas. Yang tidak boleh itu perilaku yang tadi yang menipu, ya, yang berbohong dan riba dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka yang kita ambil poinnya di sini, mengapa kita perlu membiasakan anak itu rajin ke masjid? Nah, karena masjid itu menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Karena perilaku orang yang di dalam masjid itu rata-rata atau kebanyakan mayoritas baik semua. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian yang ke masjid itu baik semua. Jadi orang yang ke masjid, sholat ke masjid baik, meskipun ada beberapa yang jelek, itu hanya oknum, hanya sedikit saja, tapi mayoritas itu baik, niatnya baik, mau ibadah, mau belajar dan sebagainya. Kalau ke pasar, nah itu niatnya macam-macam, ya kan? Niatnya cari keuntungan duniawi kan gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu membiasakan anak agar rajin ke masjid? Maka ada hadis dalam Bukhari Muslim kaitannya dengan pelaksanaan sholat. Sholatul jamaati tafdulu ya sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan secara berjamaah Bapak Ibu sekalian, tafdulu itu lebih utama ya daripada sholat al-fadhi, sholat sendirian, bisab'in wa isrina darajah ya, dengan 27 derajat. Jadi bedanya 27 derajat. Apa arti derajat di situ, Pak? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa derajat di situ artinya sholat. Nah, jadi orang yang sholat di rumah itu dihitung 1 sholat. Nah, kalau kita sholat di masjid dihitung 27 sholat. Demikian pula dengan rukun-rukunnya. Ketika kita Allahu Akbar terus membaca Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kita di masjid, Pak, dihitung 27 kali baca Al-Fatihah. Kalau di rumah dihitungnya cuma 1 kali. Nah, itu jadi dilipat gandakan ya, 27 derajatnya itu seperti itu. Seperti kita 27 sholat. Nah, maka kalau kita ibaratkan, kalau kita kerja di rumah digaji 1 juta, kemudian kita kerja keluar rumah 100 meter ya, misalnya dari rumah kita 100 meter kemudian digaji 27 juta. Nah, tentu saja kalau kita masih normal, Pak, itu milih yang keluar sebentar ya, kerja di luar rumah tapi gajinya 27 juta. Nah, keluar sebentar saja, enggak jauh-jauh ya. Nah, ini ya. Sholatul jamaati tafdulu ya, sholat al-fadhi bisab'in wa isrina darajah ya. Sehingga inilah pentingnya kita mengenalkan atau membiasakan anak kita itu untuk datang ke masjid, karena banyak sekali keutamaan yang kita sebutkan tadi. Nah, itu sebagai pengantar ya, clear di pengantarnya bahwa kita sudah memahami tentang urgensinya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas tentang agar anak rajin ke masjid itu bagaimana. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, cara atau tipsnya itu sebenarnya simple ya, simple 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau kita bahas urekan lebih panjang ya bisa banyak. Nah, tapi kita coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membiasakan anak kita ini rajin ke masjid ya, nah, itu ada beberapa poin. Tapi setidaknya di sini sudah banyak orang tua, kita juga anak ya, kita pertama kali bisa bertanya kepada diri kita sendiri ya, kira-kira kita sekarang ini kok menjadi orang ya yang memakmurkan masjid, yang alhamdulillah bisa sholat 5 waktu di masjid, rajin ke masjid, tidak hanya untuk sholat, majelis ilmu juga rajin, itu kira-kira nopo. Nah, misalnya Pak Fauzan, kalau saya tanya kira-kira nopo Pak, dengan bisa rajin ke masjid ini nopo Pak? Nopo?
Oh, tahu pahalane. Saya ngajari sinten? Saya ngajari ostate nama bapak jenengan. Nah, jadi memang beda Pak ya. Nah, kalau tadi sadar berarti ya, sadar belajar, sadar termotivasi. Akhirnya dilakoni, banyak temennya istiqomah. Nah, tapi ada juga Ibu sekalian yang sejak kecil, misalnya anak-anak ini kan sejak kecil yang anak-anak rumah Quran ini kan kita perhatikan sudah rajin ke masjid. Nah itu setidaknya satu, kalau kita istilahnya buat poinnya adalah karena orang tua ya kan, khususnya ayahnya ini rajin ke masjid. Nah itu satu poin ya, meskipun tidak bisa kita buat rumus umumnya, tapi secara umum gitu ya. Ada juga ayahnya yang tidak ke masjid tapi anaknya ke masjid, ada juga ya. Karena hidayah Allah itu tidak milih-milih, tetapi secara umum, tapi sekalian karena ayahnya rajin ke masjid. Jadi kalau kita yang sudah menjadi orang tua ini rajin ke masjid, nah maka itu menjadi tips pertama ya. Tips pertama sehingga anak-anak kita nanti akan rajin juga ke masjid karena dia melihat teladan langsung ya. Melihat orang tuanya langsung ya, orang tuanya ke masjid sehingga dia ikut. Nah itu habis sekalian ya, ayah rajin ke masjid. Nah kalau ayahnya kerja di tempat yang jauh bagaimana? Di rumah hanya ada ibu. Nah yang ngajari siapa? Ya ibunya. Diajari di rumah ya, ibunya ngajari anaknya untuk sholat ya di rumah. Kalau memang nanti usianya sudah cukup, carikan teman. Nah, misalnya tetangganya ada yang umurannya seumuran ya kan, seusia, udah berangkat sama temennya ini, atau juga ibunya nganter ya kan, diantar ke masjid. Nah, ngajak ibunya juga ke masjid misalnya, atau diantar nanti tungguin, nah itu juga bisa. Jadi ayah rajin ke masjid. Nah kalau ayah tidak rajin ke masjid, apakah anak nanti bisa biasa ke masjid? Bisa. Jadi kalau istilahnya kita melihat ada di antara kita, mungkin ayah kita tidak rajin ke masjid, tapi kita rajin ke masjid, itu biasanya satu, ibu kita yang dorong. Jadi ibunya masih mendorong, ayo masjid. Kedua, diikutkan TPA biasanya ya, diikutkan TPA atau disekolahkan di sekolah yang membiasakan sholat di masjid. Nah, misalnya kalau sekarang ada SDIT, ada Mutawasitoh atau SMPIT atau SMAIT yang membiasakan seperti itu ya, sehingga meskipun orang tuanya itu tidak mencontohkan sholat di masjid, anak karena sudah dididik tadi ya, dididik di sekolahan maupun ada temannya tadi, akhirnya dia bisa rajin ke masjid. Nah, tapi secara umum satu, ayah rajin ke masjid ya, agar anaknya itu terbiasa ke masjid. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari surat Ibrahim ayat 40. Di situ Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 40. Doanya adalah Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya, anak turunku. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ya. Nah doa para nabi ini Bapak Ibu sekalian yang diabadikan di Al-Quran itu kalau kita lantunkan, kita tiru, itu menjadi doa yang mustajab. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini jauh-jauh hari sudah berdoa, doakan anak turunnya itu menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah maka kalau kita ada orang tua Bapak Ibu sekalian yang lalai dari mendoakan anak, nah itu boleh saja itu yang menjadi sebab anak itu males sholat.
anak itu berat kalau ke masjid karena apa? Enggak didoakan. Nah, karena Allah itu suka kalau kita itu berdoa, ya kan? Kalau kita nggak berdoa kepada Allah, Allah malah nggak suka. Ini kok nggak yaman saya ya, ngeleleng kira tahu dongo. Ya. Doa itu seperti ngetok pintu ya, pintu langit. Tok, 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 tok. Setiap kita berdoa itu seperti itu ya, terus gitu itu ya. Kalau kita sebagai orang Pak ada yang ngetok pintu sekali dua kali mungkin nggak dengar, tapi kalau terus itu kita akan nengok, sopo, lapo, ini. Apa Mas? Oh ini Pak, ada parcel gitu ya. Meh botolan parcel ya. Oh nggih, kan gitu ya. Itu kalau kita ngetok terus. Nah, tapi kalau nggak pernah ngetok ya nggak dibukakan pintunya kan gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian Rabbis alimuki masolati wa min dzurriyyati. Terus doa terus Pak. Ya sejak kalau dulu sudah sadar alhamdulillah ketika istri hamil doa, ketika anak melahirkan doa sampai sekarang. Nah, kalau sekarang anak Bapak Ibu sekalian sudah dewasa terus lantunkan doa itu Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Karena banyak kasus Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang anaknya sudah SMA ya, anaknya sudah kerja itu masih males ya, sholatnya masih berat, masih harus diingatkan. Bahkan kadang-kadang bahasa kitanya orang tua sama anak padu, nah gitu kan, ayo nang sholat ya nanti, ayo sholat nanti, ayo sholat nanti, masih sering begitu. Nah maka boleh jadi dia Pak, dia lalai dari mendoakan anaknya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak Ibu sekalian yang sudah besar masih ada yang seperti itu. Nah, coba kalau malam ya Bapak Ibu sekalian sholat di kamarnya, ya kan? Masuk ke kamarnya sholat malam, kemudian sebut namanya ya Allah, ya kan, misalnya namanya si fulan. Jadikanlah anakku ini, ya kan, menjadi anak yang rajin sholat. Nah, doakan seperti itu. Nanti ketika dia mendengarkan dia akan terenyuh gitu ya, akan terenyuh, ternyata orang tuaku mengharapkan aku menjadi anak yang solih, anak yang rajin sholat. Nah gitu ya, banyak berdoa kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah miskin berdoa. Nah, apalagi ketika kita sedang berpuasa ini mustajab doanya. 25 kurang berapa menit Pak? Nah itu untuk berdoa. Wah kurang sebentar ini. 36, 31 kurang 5. Oke. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian, agar anak kita itu terbiasa rajin ke masjid. Tadi ya, kita sebagai ayahnya kita kasih teladan, kita ajak, kita doakan. Kemudian kalau sudah mau Bapak Ibu sekalian ya kita beri apresiasi. Ya, kita beri apresiasi anak kita. Misalnya anak kita kok rajin ya kita le ini kasih uang. Nah, buat apa? Buat jajan gitu. Boleh. Nanti anak itu enggak harus ikhlas ya. Anak masih kecil itu ibadah itu enggak perlu ikhlas, ya kan. Sing kudu ikhlas sing tuwa gitu ya. Yang masih kecil enggak perlu ikhlas kasih. Bahkan di dalam kitab Al-Hilyah itu disebutkan ya, untuk memotivasi anak-anak itu rajin sholat. Ada orang di sebuah masjid itu, orang kaya itu ya, dalam waktu tertentu anak-anak yang sholat di masjid itu dikumpulkan, kemudian dibagi-bagi uang. Nah ini. Nah, dulu saya pernah Pak ya, pernah di suatu tempat itu. Waktu itu entah tahun berapa, mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi yang komat orangnya maju ya, jadi imam. Nah yang di soft pertama itu dikasih uang. Waktu itu entah berapa, 50.000 atau 10.000 bagi. Wah enak kan gitu. Itu untuk memotivasi dapat soft pertama. Itu ada orang yang seperti itu. Saya pernah nemukan ya, masih di daerah Solo aja. Nggak tahu orangnya masih atau enggak, tapi ketika pas nggak ada uang ya bermanfaat. Bermanfaat, tapi ikhlas, tetap ikhlas.
karena kita nggak tahu kapan baginya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan kunci. Ibu selalu mengingatkan anak waktu sholat. Jadi tadi bapaknya sudah ngajar, ya ngajarkan sudah ngajak, nah, tetapi ketika sudah habis waktunya, bapaknya harus segera ke masjid. Nah, maka nanti tugasnya ibu di situ, atau ketika bapak nggak ada, nah, ibu tugasnya untuk mengingatkan selalu waktu sholat kepada anaknya. Oleh sholat, waktunya sholat, terus andan, komat, terus jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan-bosannya untuk selalu kita ingatkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tipsnya hanya 4 saja. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, kita beri teladan, kita ajak anak kita ke masjid, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beri apresiasi ataupun hadiah, kemudian ibu untuk selalu mengingatkan waktu sholat kepada anak-anaknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Karena tidak ada yang moderator yang buka tadi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.